Halo teman-teman, kembali berjumpa dengan Miss Kristi di pelajaran Sains kelas 5 di semester 1. Nah, kita akan melanjutkan materi kita di tema selanjutnya, yaitu tema 3. Nah, kita akan belajar apa di tema 3? Kita akan belajar tentang sistem pencernaan. Nah, subjek outline yang akan kita pelajari adalah yang pertama, menjelaskan organ pencernaan dan fungsinya baik pada hewan dan manusia. Yang kedua, menjelaskan cara memelihara kesehatan organ pencernaan manusia. Nah, kita akan belajar dulu sistem pencernaan ya. Sistem pencernaan ya pasti terdiri dari alat-alat pencernaan ya. Fungsinya untuk apa? Memproses atau memecah makanan menjadi sari-sari makanan sehingga dapat digunakan oleh tubuh. Itu dari sistem pencernaan. Nah, kita akan belajar dulu sistem pencernaan pada sapi. Nah, sapi ini merupakan hewan ruminansia. Apa itu hewan ruminansia? Hewan ruminansia adalah kelompok hewan mamalia yang biasa memamah. Memamah itu memakan sebanyak 2 kali. Memakan 2 kali. Dan dikenal juga dengan hewan pemamah biak. Nah, contoh hewan ruminansia selain sapi adalah kerbau, rusa, domba, kambing, dan kijang. Ini contoh-contoh hewan ruminansia. Nah, lanjut sistem pencernaan pada sapi, mekanismenya tentu seperti makan rumput itu ya. Kalau kita lihat sapi makan rumput, pertama kali masuk kemana? Masuk ke mulut sapi. Di dalam mulut itu terdapat organ pencernaan, gigi, lidah, dan saliva. Saliva itu air liur gitu ya. Jadi ada gigi, lidah, dan saliva. Ini gambarnya mulut sapi. Pernah lihat ya mulut sapi seperti ini. Kemudian ini yang istimewa. Lambung sapi itu ada 4 bagiannya. Ada rumen atau perut besar, retikulum atau perut jala, omasum perut kitab, dan apomasum atau perut masam. Nah, kalau rumen atau perut besar itu tempat terjadinya pencernaan dengan bantuan mikroba. Mikroba itu nama lainnya bakteri lah gitu ya. Kemudian di sini makanan dicerna hingga menjadi bubur dengan gerakan mengaduk yang dilakukan oleh dinding rumen. Jadi ada gerakan mengaduk di rumen itu. Kemudian pada saat sapi istirahat tuh, tidur gitu ya, tiduran. Makanan kembali ke mulut. Wah, dimuntahkan lagi, Miss. Iya, seperti dimuntahkan lagi, tapi nggak sampai keluar. Dan dikunyah lagi. Jadi dikeluarkan untuk dikunyah lagi. Nah, setelah dikunyah, untuk yang kedua kalinya, makanan masuk ke retikulum atau perut jala. Dalam retikulum, makanan kembali ada proses fermentasi dengan bantuan bakteri dan protozoa. Terjadi proses absorpsi dan penyaringan benda-benda asing yang masuk bersama makanan sehingga tidak masuk ke omasum atau perut kitab. Sama ya, jadi ada pengolahan makanan lagi. Dan kali ini ada juga fermentasi maupun absorpsi. Begitu ya, penyerapan. Nah, omasum, setelah dari retikulum ke omasum atau perut kitab. Nah, dalam omasum ini makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Enzim itu berfungsi untuk membantu pencernaan atau mempercepat proses pencernaan. Selanjutnya makanan akan masuk ke apomasum. Apomasum atau perut masam ini adalah bagian yang sebenarnya disebut lambung. Gitu ya. Ini lambung yang sebenarnya itu di sini. Di sini makanan dicerna dengan bantuan enzim pepsin yang dihasilkan oleh apomasum. Nah, gitu ya. Ini penggambarannya seperti ini. Lambung sapi. Ada rumen yang besar, perut besar ini. Ada retikulum itu yang bagian depan ini. Kemudian ada perut jala, perut kitab, maaf ya, ada omasum. Di sini yang ungu ini omasum. Kemudian ada apomasum. Nah, ini yang bagian bawah. Dari yang ungu ini ke bawah yang hijau. Gitu ya. Nah, urutannya bagaimana? Urutannya rumput dikunyah dulu dari mulut.
kemudian ke esofagus nih, ke kerongkongan, ke rumen perut besar. Wah, ini ya langsung ke belakang, diolah, kemudian kembali ke mulut, balik lagi ke mulut. Setelah itu dibawa ke retikulum yang depan ini, retikulum, kemudian dibawa ke omasum yang ungu ini, kemudian dimasukkan ke abomasum yang bawah yang hijau, baru nanti masuk ke usus. Nih, ususnya yang kuning ini ya, usus sampai dikeluarkan ke anus. Itu ya, melalui anus. Itu pencernaan pada hewan sapi atau pada umumnya, yaitu hewan ruminansia pada umumnya. Nah, ini sekilas saja, sekilas sains. Setelah melewati seluruh proses pencernaan makanan di dalam abomasum, makanan bergerak menuju usus halus. Panjang usus halus seekor sapi dewasa dapat mencapai 40 meter. Di dalam usus halus terjadi proses absorpsi atau penyerapan sari makanan dan fermentasi atau pembusukan. Baru selanjutnya sisa makanan dikeluarkan melalui anus. Gitu ya teman-teman ya. Berikutnya, sistem pencernaan pada manusia. Tadi kita sudah belajar tentang sistem pencernaan pada hewan ruminansia. Sekarang kita belajar sistem pencernaan pada manusia, pada setiap kita gitu ya. Ada sistem pencernaan itu berfungsi untuk apa sih? Untuk menghancurkan makanan yang masuk dalam tubuh. Makanan yang kita makan ini akan dihancurkan oleh sistem pencernaan ini, dan nanti pada akhirnya akan digunakan untuk tubuh kita gitu ya, untuk bergerak, untuk melakukan aktivitas seperti itu. Selain itu, sistem pencernaan juga berfungsi untuk membuang sisa-sisa makanan yang sudah tidak diperlukan tubuh. Tenang saja, jika memang kelebihan ya tidak akan itu ya teman-teman, tidak akan sia-sia gitu ya, tidak akan sia-sia. Apa yang kita makan akan digunakan oleh tubuh, dan jangan takut, apa yang tidak diperlukan tubuh itu pasti akan dibuang gitu ya, akan dibuang lewat nanti ekskresi. Ekskresi itu sistem pengeluaran. Jadi nanti sisa-sisa makanan itu akan dikeluarkan melalui apa? Melalui feses. Ya, nanti kita akan pelajari. Enzim pencernaan dapat mempermudah penyerapan sari makanan. Ingat, enzim tadi berfungsi untuk mempercepat atau memudahkan sistem pencernaan kita. Lanjut ya, materinya masih banyak, tenang saja. Sistem pencernaan pada manusia ini gambarannya seperti ini. Ini gambarnya, dari mulut kita makan, makanan masuk mulut kita, kemudian menuju ke esofagus atau kerongkongan. Diingat-ingat ya, kalau sistem pencernaan itu dia melalui kerongkongan. Kalau pernapasan itu baru melalui tenggorokan. Gitu ya, beda ya. Jadi habis dari mulut menuju ke kerongkongan atau esofagus, kemudian menuju lambung, dari lambung menuju usus halus, kemudian ke usus besar baru dikeluarkan melalui anus. Nah, yang pertama dari mulut dulu. Kita belajar bahwa mulut kita pun ya sama seperti sapi tadi, punya gigi, lidah, dan air liur atau saliva. Gigi ada 3, ada gigi seri, taring, dan geraham. Kalau lidah fungsinya untuk mengaduk makanan dan mencicip atau mengecap rasa. Nah, air liur fungsinya untuk mengubah ini ya. Air liur itu mengubah bentuk ya, mengubah bentuk dari karbohidrat menjadi glukosa karena air liur ini mengandung enzim tialin gitu. Nah, di mulut sendiri, nah ini ya terjadi pencernaan mekanis dan kimia. Mekanis itu ada proses mekanik, ada proses fisik gitu ya, dengan bantuan gigi ya, dikunyah dengan gigi dan lidah. Tapi ada juga pencernaan kimiawi. Kimia berarti ada berkaitan dengan zat kimia gitu ya, dengan bantuan enzim ini tadi, enzim tialin. Nah, ini zat kimia yang bisa membantu proses pengubahan karbohidrat menjadi glukosa. Glukosa itu apa, Miss? Glukosa itu ya zat gula atau karbohidrat yang bentuknya paling sederhana. Gitu. Kemudian berikutnya kita belajar tentang
kerongkongan atau esofagus. Makanan yang telah dikunyah atau yang disebut dengan bolus masuk ke dalam esofagus atau kerongkongan melalui gerak peristaltik, yaitu gerak mendorong dan meremas makanan. Di situ ya ada kontraksi, kemudian ada arah geraknya ke bawah, gitu ya. Ada gerak yang terus berkontraksi, relaksasi, kemudian akhirnya makanan itu bisa sampai ke lambung. Nah, ada gerakan meremas dan mendorong. Nah, lambung. Nah, kalau lambung, di lambung itu terdapat dua, satu asam lambung atau asam klorida atau HCl untuk membantu menghancurkan makanan. Ini yang disebut asam lambung, yang orang-orang seringkali mengeluhkan asam lambung itu karena di lambung memang ada asam lambung. Kemudian yang kedua enzim. Selalu ada enzim ya dalam sistem pencernaan ya. Enzim yang di lambung itu ada dua, yaitu pepsin dan renin. Pepsin itu mengubah protein menjadi pepton. Renin menggumpalkan protein susu atau kasein, gitu ya. Nah, ini berikutnya usus halus. Nah, kalau usus halus terdiri dari 3 bagian. Ada bagian duodenum atau usus 12 jari, jejunum atau usus kosong, ileum atau usus penyerapan. Terjadi proses penyerapan ya yang di ileum ini. Itu gambarnya seperti itu. Duodenum itu yang berbatasan langsung dengan lambung. Kemudian baru jejunum, baru yang terakhir yang berbatasan dengan usus besar itu ileum. Gitu ya. Nah, kemudian di usus halus, yang tadi ya, usus halus, terjadi pencernaan secara kimiawi oleh getah-getah pencernaan. Ada enzim-enzim juga yang bekerja di usus halus. Yang pertama getah empedu dulu. Getah empedu ini dihasilkan oleh hati. Nah, cairan empedu ditampung di kantong empedu, kemudian disalurkan ke usus 12 jari. Fungsinya, ini yang paling penting ya, fungsi getah empedu itu untuk mencerna lemak. Jadi jangan khawatir ketika kita makan makanan yang berlemak, tenang saja, ada getah empedu yang membantu untuk mencerna lemak. Kemudian getah pankreas, ini dihasilkan oleh pankreas. Pankreas itu terletak di dekat lambung, gitu ya. Disekresi atau dihasilkan 3 jenis enzim, amilase, lipase, dan tripsin. Ada 3. Amilase ini fungsinya hampir sama ya, sama dengan enzim tialin yang ada di air liur itu loh ya, enzim air liur. Itu sama dengan amilase ini. Fungsinya apa? Mengubah karbohidrat menjadi glukosa. Kalau lipase, enzim lipase itu mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Enzim tripsin mengubah protein menjadi asam amino, gitu ya. Nah, ini intinya diubah menjadi paling sederhana, bentuk yang paling sederhana. Kemudian yang C adalah getah usus. Berikutnya, makanan yang dicerna di usus 12 jari dan usus kosong atau jejunum disalurkan ke usus penyerapan atau ileum. Usus penyerapan merupakan bagian usus yang paling akhir dan paling panjang. Nah, permukaan dindingnya ditutupi tonjolan-tonjolan kecil seperti jari-jari yang disebut jonjot usus. Jadi ada tonjolan-tonjolan begitu ya di usus itu. Jadi usus kita tuh tidak lurus saja gitu, tapi juga ada tonjolan-tonjolan. Ya gitu ya. Kayak ada polisi tidur, seperti kalau di jalan itu ada polisi tidur gitu ya. Ada jonjot usus namanya. Nah, jonjot usus kemudian menyerap sari-sari makanan. Sari makanan ini kemudian diserap oleh pembuluh darah yang terdapat di dinding usus penyerapan dan diangkut oleh darah untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Masih ingat ya, tema 2 dan 4 kemarin kita belajar bahwa sistem peredaran darah itu mengangkut juga sari-sari makanan. Begitu ya teman-teman ya. Nah, berikutnya usus besar sekarang. Di dalam usus besar itu terjadi proses penyerapan air. Di situ terdapat bakteri E. coli, Escherichia coli. Itu untuk membantu fermentasi atau pembusukan makanan. Ini di usus besar ini baru terbentuk feses atau kotoran manusia, gitu ya.
Jadi Miss Christy tidak bilang loh ya, tapi bilangnya feses atau kotoran manusia. Itu sisa-sisa dari pencernaan. Kemudian usus besar dibagi menjadi 3 bagian. Ada sekum, kolon, dan rektum. Sekum, kolon, rektum. Perhatikan di gambar ini ada sekum, kemudian naik ini ada kolon, kemudian bagian akhir di sini hampir dekat dengan anus ini rektum. Gitu ya. Nah, ini masing-masing punya fungsinya. Sekum itu menyerap air dan garam. Kemudian ini di ujung sekum itu terdapat usus buntu atau appendix. Ini ya, umbai cacing ini loh ya. Ini yang namanya usus buntu. Kemudian kolon menyerap cairan dan garam. Ini kolon ini menyerap cairan dan juga garam serta menyimpan sisa-sisa makanan. Baru nanti rektum yang berbatasan dengan anus ini dia menjadi penampungan feses. Gitu ya. Jadi kalau kita mau buang air besar itu biasanya kalau belum kebelet gitu belum bisa gitu ya. Kenapa? Karena masih tertampung di rektum itu. Baru nanti keluar melalui anus. Nah, ini ya anus ya. Jadi sisa makanan atau feses tadi yang sudah tidak diperlukan lagi oleh tubuh itu dibuang melalui anus ini. Ini ya bagian bawah ini. Nah, teman-teman, ini gangguan pada sistem pencernaan manusia. Yang pertama, mah atau radang lambung. Nah, ini ya, biasanya teman-teman kalau telat makan atau mungkin makan sesuatu yang banyak mengandung asam atau bahkan stres juga bisa menimbulkan mah atau radang lambung ini. Nah, jadi teman-teman harus hati-hati ya menjaga pola makan. Kemudian apendisitis atau radang usus buntu. Nah, ini biasanya solusi dari apendisitis atau radang usus buntu ini biasanya solusinya adalah operasi usus buntu. Jadi memang usus buntunya dipotong seperti itu ya. Kemudian kolera atau infeksi dari bakteri Vibrio cholera ini yang menimbulkan gejala diare gitu. Biasanya karena terinfeksi bakteri ini sehingga menimbulkan diare yang cukup parah ya. Kemudian sariawan. Nah, ini yang biasanya sering terjadi juga sariawan. Bisa karena memang kekurangan vitamin C atau mungkin bisa karena stres gitu ya, atau mungkin karena tidak menjaga kebersihan mulut. Nah, itu bisa jadi seperti itu. Atau bahkan mungkin karena tergigit gitu ya. Gitu. Tiba-tiba sakit gitu kan. Berikutnya diare. Nah, diare sendiri punya banyak penyebab. Yang pertama, infeksi virus rotavirus atau bisa juga karena intoleran makanan. Jadi teman-teman, kalau virus yang namanya rotavirus ini itu biasanya ada vaksinnya, tapi untuk bayi biasanya ya, untuk bayi, karena Miss Christy punya bayi jadi tahu ya, oh ternyata rotavirus itu ada vaksinnya. Ada vaksinnya di mana? Oh, di usia di bawah 6 bulan. Jadi teman-teman udah tidak bisa gitu ya, sabar ya. Intoleran makanan, ini bisa namanya intoleran. In itu tidak, toleran itu menerima. Berarti kalau intoleran itu tidak bisa menerima. Tidak bisa menerima apa? Tidak bisa menerima susu. Ya, ada yang begitu minum susu mules. Aduh, Miss mules gitu ya. Itu biasanya karena intoleran makanan. Atau tidak suka pedas. Ya, temannya Miss Christy ada yang nggak suka pedas. Jadi kalau kena cabai sedikit langsung waduh mules gitu ya. Nah, seperti itu. Lanjut. Nah, sekarang bagaimana cara memelihara kesehatan organ pencernaan kita? 1. Makanlah secara teratur. Nah, teman-teman, banyak orang yang mengalami asam lambung karena makannya tidak teratur. Telat makan itu bukan berbicara tentang jam sekian harus makan jam. Enggak, setiap orang punya jamnya masing-masing. Jadi lambung kita tuh sebenarnya fleksibel dengan kita. Kalau kita terbiasa makan jam 9, lambung kita akan langsung konfirmasi ke otak kita jam 9 harus mengeluarkan asam lambung. Nah, ketika kita sudah terbiasa makan jam 9, begitu kita jam 9 tidak makan, bisa lebih pagi atau lebih siang, bisa jadi asam lambung belum siap.
Jadi nanti akan menimbulkan apa? Mah. Gitu ya. Jadi kita harus atur lambung kita. Makanya tubuh kita tuh membutuhkan konsistensi. Nah, teman-teman harus konsisten. Kalau memang sarapannya jam sekian, biasakan jam sekian. Ada yang jam 6 sarapannya, ya sudah, harus telaten jam 6 sarapan. Karena lambung kita sudah bekerja sama dengan otak untuk apa? Untuk menghasilkan asap lambung. Gitu ya. Berikutnya, makan makanan bergizi dan seimbang. Nah, ini penting sekali. Buah, sayur gitu ya teman-teman ya. Harus suka, harus makan. Supaya apa? Yaitu tadi menjaga kesehatan organ pencernaan kita. Memperhatikan cara masak dan menyajikan makanan. Makanan yang sehat dan seimbang akan sia-sia kalau dimasaknya tidak benar atau menyajikannya sembarangan, tidak higienis. Nah, maka dari itu perhatikan cara masak dan menyajikan makanan. Harus higienis. Begitu ya. Kemudian yang keempat, menjaga kebersihan tubuh dan lingkungan. Misal dengan mencuci tangan sebelum makan. Itu penting sekali supaya apa yang masuk itu benar-benar bersih, gitu ya teman-teman ya. Nah, berikutnya, makanan sehat. Makanan sehat merupakan makanan yang bebas dari bahan berbahaya dan mengandung gizi yang bermanfaat untuk tubuh kita. Nih ya, bahan berbahaya yang dimaksud itu apa sih? Pewarna, pengawet, dan pemanis buatan. Ya, kalau pewarna, pengawet, dan pemanis buatannya itu alami, ya bisa baik-baik saja. Tapi kalau pemanis buatan, pewarna buatan, pengawet buatan itu berbahaya. Apalagi kalau penggunaannya berlebihan. Sedangkan gizi yang bermanfaat bagi tubuh, nah ini contohnya apa? Karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. Nah itu harus seimbang. Yang pertama dulu, karbo atau karbohidrat. Nah teman-teman, karbohidrat ini terdiri dari zat gula dan zat tepung. Fungsinya sebagai sumber energi. Contohnya beras, jagung, kentang, sagu, ubi, singkong, dan gandum. Nah ini banyak mengandung karbohidrat. Ya tenang saja, karbohidrat itu yang penting yang membuat kita cepat kenyang, gitu ya. Itu karbohidrat. Roti ya itu juga termasuk karbohidrat. Kemudian yang kedua adalah protein. Nah protein ini ada dua, protein hewani yang berasal dari hewan, dan ada protein nabati atau protein yang berasal dari tumbuhan. Nah kalau yang berasal dari hewan ini contohnya apa? Telur, daging, susu, ikan. Nah itu ya, itu protein hewani. Nah kalau protein nabati yang berasal dari tumbuhan contohnya apa? Biji-bijian, kacang-kacangan. Maksudnya ya, biji beneran ya, sama kacang beneran ya maksudnya ya. Tapi maksudnya berbagai jenis biji, berbagai jenis kacang, tahu, tempe, nah seperti itu. Protein ini fungsinya untuk apa? Kalau karbo tadi fungsinya untuk sumber energi, kalau protein ini fungsinya untuk perbaikan dan pemeliharaan sel tubuh. Nah ini penting ini, kekurangan protein menyebabkan penyakit kwashiorkor. Kwashiorkor itu gizi buruk, ya gizi buruk atau busung lapar. Ya Miss Kristi rasa kalau zaman sekarang udah hampir tidak ada ya gizi buruk atau busung lapar, sekarang sudah makmur semua. Lanjut. Ketiga, lemak. Nah, siapa yang lemaknya tebal? Yuk, lemak terdiri dari dua jenis. Ya, ini lemak makanan maksudnya ya, bukan lemak badan. Terdiri dari dua jenis yaitu lemak hewani dan lemak nabati. Ini hampir mirip dengan protein. Nah, lemak yang berasal dari hewan atau lemak hewani contohnya gajih, daging. Ya, gitu ya, daging dan gajih itu banyak lemaknya, lemak hewani. Nah yang lemak nabati contohnya bagaimana? Lemak nabati itu kan berasal dari tumbuhan ya, kelapa, kacang tanah, kemiri, minyak goreng, margarin, seperti itu. Fungsinya apa sih lemak itu? Nah lemak itu fungsinya adalah untuk sumber energi cadangan. Jadi melindungi tubuh dari suhu dingin juga bisa. Bantalan tubuh, wah ini kok ya bahasanya bantalan tubuh ya lemak itu, serta melarutkan vitamin A, D, E, K, ya gitu ya teman-teman ya.
Jadi diingat-ingat, lemak fungsinya sebagai sumber energi cadangan, melindungi tubuh dari suhu dingin. Lah makanya kalau ada orang yang wah ini kalau lemaknya banyak itu biasanya jarang kedinginan gitu ya. Nah, itu ternyata benar juga ya. Kemudian bantalan tubuh. Nah, ada bantalnya lumayan ya, tidak usah beli bantal. Serta melarutkan vitamin A, D, E, K. Udah lanjut aja. Lemak diperlukan tubuh dalam jumlah sedikit. Nah, ini harus digarisbawahi, di bold, dan harus di zoom lebih banyak, lebih besar gitu ya. Lemak diperlukan tubuh dalam jumlah yang sedikit, tidak usah berlebihan gitu ya teman-teman ya. Kelebihan lemak dalam tubuh manusia itu disimpan di bawah kulit. Nah, kenapa orang itu bisa besar gitu ya? Kenapa? Karena lemaknya itu disimpan di bawah kulit ini. Jadi kesannya kulitnya itu tebel gitu ya. Itu karena lemaknya disimpan di bawah kulit. Gitu ya. Nah, berikutnya vitamin. Oke, vitamin. Vitamin itu berfungsi sebagai zat pengatur tubuh. Vitamin diperlukan tubuh dalam jumlah sedikit, tapi sangat penting bagi tubuh. Nah, penyakit kekurangan vitamin disebut avitaminosis. A itu tidak, vitamin itu ya vitamin ini. Berarti avitaminosis adalah penyakit kekurangan vitamin. Sedangkan kelebihan vitamin disebut hipervitaminosis. Hypervitaminosis ya, bisa boleh begitu. Nah, gitu ya teman-teman ya. Jadi kayak vitamin C ya, vitamin C itu sebenarnya tubuh kita itu membutuhkan hanya kira-kira 25 cc. 25 mg itu setara orang dewasa. Nah, tapi seringkali vitamin yang dijual di pasaran itu overlap gitu ya. Overlap maksudnya itu kelebihan. Ada yang menjual 500 mg, 1000 malah ya, 1000 mg. Lah itu overdosis itu malahan ya. Padahal tubuh kita tuh hanya membutuhkan sekitar 25 mg saja. Begitu. Nah, itu ya teman-teman ya. Lah nanti sisanya bagaimana Miss? Apa memicu hipervitaminosis? Tidak, tenang saja. Jadi nanti vitamin yang kelebihan itu ya akan dibuang bersamaan dengan urin atau feses kita. Gitu. Nah, berikutnya adalah mineral. Nah, hanya dibutuhkan tubuh dalam jumlah sedikit tapi harus ada dalam makanan yang dikonsumsi sehari-hari. Fungsinya sama seperti vitamin tadi ya, zat pengatur pertumbuhan, pembentukan sel, memelihara kesehatan tubuh. Jenisnya apa? Fosfor, kalsium, zat besi, dan iodin. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Ini dibutuhkan. Waktu Miss Kristi hamil itu ya harus banyak konsumsi yang mengandung kalsium dan zat besi. Wah, karena kan ada dedek bayi gitu ya di dalam perut. Nah, itu harus lebih ditingkatkan, harus lebih banyak kalsium dan zat besinya. Di mana? Bisa di susu, daging, telur, itu ada. Itu mengandung mineral juga, tapi sedikit gitu ya. Kemudian berikutnya air. Nah, pasti kalian suka air. Air berfungsi untuk memperlancar proses-proses dalam tubuh. Kita harus minum air sekitar 2 liter atau 8 gelas per hari untuk mempertahankan kadar air di dalam tubuh. Ini maksudnya ukuran orang dewasa gitu ya teman-teman ya. Anak-anak juga diusahakan segitu, tapi tetap harus melihat kondisi diri kita. Ya, kalau kita memang masih kecil, masih bayi atau balita, ya jangan digelonggong 8 gelas 2 liter gitu ya. Jadi kita harus menyesuaikan. Biasanya kalau air ini sesuai dengan kebutuhan kita. Yang penting kita kalau haus segera minum. Sebisa mungkin sebelum haus sudah minum gitu ya. Nah, sudah selesai ternyata teman-teman ya. Ini adalah video yang cukup lama, cukup panjang juga. Semoga teman-teman tidak bosan ya melihat dan menyimaknya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Tetap jaga kesehatan organ pencernaan kita. Jangan lupa terapkan protokol kesehatan dimanapun kita berada. Sampai jumpa. God bless you.